Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada episode 15 atau video ke-15. Kita masih melanjutkan pembahasan pada listrik arus searah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada listrik arus searah. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah pemanas listrik yang hambatannya 5 ohm dengan sumber tegangan 50 volt digunakan untuk memanaskan air 1 liter dari 0 derajat sampai 50 derajat. Jika 70% kalori yang dihasilkan pemanas diambil oleh air, maka waktu yang dibutuhkan berapa menit untuk sampai ke 50 derajat. Kita bahas bersama-sama. Pemanas listrik memiliki identifikasi R-nya 5 ohm, tegangannya 50 volt. Kemudian pada air, volumenya 1 liter. Nah, itu sama saja 1 desimeter pangkat 3 atau 10 pangkat negatif 3 meter pangkat 3 disebut 1 kilogram. Ini sudah identik dengan 1 liter. Delta T-nya 50 derajat, bahwa kalori yang digunakan adalah 70% untuk energi listriknya. Maka dengan demikian, hubungannya bahwa kalor akan berbanding dengan energi listriknya, sehingga dikalikan dengan 70%. Maka MC dikalikan dengan delta T, 70% itu sama dengan 7/10, atau 70/100. Maka dikalikan dengan V kuadrat dibagi R dikalikan dengan T. Maka dengan demikian, ini diambil saja 10, 10 R dipindahkan MC delta T sama dengan 7V kuadrat dibagi dengan T. Maka dengan demikian T-nya sama dengan 10 R MC delta T dibagi dengan 7V dikuadratkan. Sehingga 10 dikalikan 5 dikalikan 1. Ini kalori jenisnya adalah dalam satuan Joule adalah 4200 dikalikan 50 delta T-nya. Kemudian dibagi 7 dikalikan 50 kuadrat. Ini masih ada 50 kan itu. Ini masih ada 6, maka masih ada 6. Kemudian ini adalah berapa? 50 masih ada 10, masih ada 100, Maka dengan demikian ketemunya adalah 600 sekon dalam satuan detik. Jadi sampai 50 derajat dibutuhkan 600 detik, atau dibagi 60 ketemunya 10 menit, Maka yang diinginkan adalah dalam satuan menit, sehingga jawabannya adalah yang B. Itu adalah pada soal nomor 1 demikian, Maka dengan demikian kita harus bisa mengetahui perbandingan energi atau hukum kekekalan energi pada energi listrik dan energi panasnya. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah alat pemanas air yang hambatannya 50 ohm dialiri arus listrik 1 ampere. Digunakan untuk memanaskan 1 liter yang bersuhu 25 derajat selama 10 menit. Jika dianggap hanya air yang menerima kalor, maka suhu airnya berapa derajat Celcius? 1 kalori adalah 4,2 Joule. Itu yang diketahui dalam soal, Berapa derajat sampai 10 menit? Nah, maka dengan demikian kita ambil pada air 1 liter. Tadi pada soal nomor 1 sudah diberikan 1 kilogram. Suhu awalnya adalah 25 derajat, waktunya 10 menit, berapakah T2-nya? Maka
kalor jenis air, ya, maka 4200 Joule, ya, kilogram pangkat negatif 1 derajat pangkat negatif 1. Kemudian pada pemanas air adalah 50 ohm, ya, dan kuat arusnya adalah 1 ampere. Jadi berapakah T2-nya? Nah, maka dengan demikian usaha pada listriknya adalah I kuadrat dikalikan R dikalikan dengan T. T-nya sudah ada, R-nya sudah ada, I-nya juga ada. Pada kalor sendiri adalah MC dikalikan T2 dikurangi dengan T1. Yang dicari adalah T2, maka dengan demikian sebanding, ya, ekuivalen atau sebanding I kuadrat dikalikan R dikalikan T sama dengan MC, ya, dikalikan T2 dikurangi dengan T1. Maka dengan demikian, ya, kalau kita ambil T2-nya maka ini ke sana dipindahkan, ya. Maka dengan demikian I kuadrat R T dibagi MC ditambah dengan T1. T1-nya sudah ada, di sini sudah lengkap semua yang diketahui. Maka dengan demikian 1 kuadrat dikalikan 50 hambatannya dikalikan 600, 10 menit adalah 600 detik dibagi dengan 1, ya. Kemudian dikalikan dengan 4200. Ini adalah 100 bagi 101, kemudian 42 dibagi dengan 6 adalah 7, ya. Maka dengan demikian ditambah dengan 25, ini ada 7, maka dengan demikian 50 dibagi 7, ya. 50 dibagi 7 tambah 25, maka 32,14 derajat Celcius, ya. Kalau dibulatkan menjadi 32,32. Ini berarti ketemunya adalah 7 dikalikan 7 adalah 49, ya. Maka dengan ketemunya 32. Inilah caranya. Yang penting bahwa ini bentuk dari hukum kekekalan energi yang kita inginkan, ya. Itulah pada soal nomor 2, jawabannya adalah D. Kita lihat pada soal nomor 3. Pada soal nomor 3 juga sama, elemen pemanas, sebuah kompor listrik 110 volt, hambatannya adalah 20 ohm. Jika digunakan untuk memanaskan air 1 kg dari 10 derajat Celcius selama 10 menit, ya, dan dipasang pada tegangan 110 volt, suhu akhirnya berapa? Ini harus kita ingat bahwa dalam Joule per kilogram kalor jenis air adalah 4200. Berapakah suhu akhirnya? Nah, ya. Masih sama dengan soal nomor 4, ya. Soal nomor 2 tadi masih sama, ya. Maka dengan demikian pada air inilah yang diketahui. Yang dicari adalah T2. Kemudian pada kompor listrik adalah ada waktu 10 menit, ada tegangan 110 volt, ada 20 ohm. Maka dengan demikian kalau tadi I kuadrat RT, sekarang V kuadrat dibagi R dikalikan dengan T. Ininya yang pada soal nomor 2 itu masih sama. Berarti yang dirubah persamaannya adalah V kuadrat dibagi R dikalikan dengan T. Maka dengan demikian, ya, V kuadrat dibagi dengan R dikalikan T, MC dikalikan T2 dikurangi T1. Maka dengan demikian masih sama prosesnya, bahwa ini dibagi menjadi MCR, ya. Yang dicari adalah T2, maka V kuadrat T dibagi MC dikalikan R ditambah dengan T1. Maka dengan demikian, ya, 110 kuadrat, ya, dikalikan 600 karena 10 menit, ya. Maka 1 dikalikan 4200 dikalikan 20 ditambah dengan 10. Kita lihat di sini, ya, bahwa ini tetap sama tadi, ya. Ini adalah 100 dibagi 101, kemudian ini adalah masih ada 7, ya. Maka 7 dikalikan 20, 140, maka 110 dibagi, ya, 140 ditambah 10, maka hasilnya 86. Yang ini hasilnya 86,43 ditambah 10,
Maka dengan demikian hasilnya adalah 96,43 derajat Celcius. Maka ini kalau dibulatkan menjadi 0,4, tiganya hilang. Sehingga prosesnya masih sama, hati-hati menghitungnya. Maka perubahan rumusnya adalah ini, ya. Maka I kuadrat dikalikan R berubah menjadi V kuadrat dibagi dengan R. Itulah pada soal nomor 3, jawabannya adalah yang D. Perhatikan pada perubahan persamaannya. Kita lihat pada soal nomor 4. Dua buah pemanas bila digunakan secara mandiri, sendiri-sendiri ya, akan membutuhkan waktu masing-masing 15 menit dan 10 menit untuk mendidihkan air satu panci. Apabila keduanya dihubungkan dengan seri ya, dengan sumber GGL yang tetap dari semula, maka air satu panci akan mendidih dalam waktu berapa menit. Diperhatikan kalimatnya, yang pertama adalah sendiri-sendiri, yang kedua dihubungkan seri. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat pembahasannya ya. Nah, ini adalah bentuk pemanasnya. Yang pertama adalah sendiri-sendiri ya. Maka pemanas pertama juga R, pemanas kedua juga R. Yang pertama 10 menit, yang kedua adalah yang pertama 15 menit, yang kedua adalah 10 menit. Yang dicari T pada waktu keduanya diserikan. Jadi kalimatnya sendiri-sendiri membutuhkan 15 dan 10 untuk satu panci, air satu panci. Kemudian diseri, makanya digabungkan ya. Maka dengan demikian energi listrik berbanding dengan panas yang diterima air dalam panci. Ini kalimatnya untuk memahami itu. Maka pada waktu T1 15 menit, maka dengan demikian ya, P1 dikalikan T1 sama dengan Q, ya kan itu. Maka sama saja ya. Ini ada R ya. Maka V1 kuadrat dibagi R1 ya. Ini adalah persamaan dayanya ya. Kemudian Q dibagi dengan T1. Maka dengan demikian R-nya yang pertama adalah V1 kuadrat dikalikan T1 dibagi dengan Q. Ini persamaan pertama pada 15 menit. Maka persamaan kedua pada 10 menit ya, akan sama prosesnya ya. Maka dengan demikian V2 kuadrat T2 dibagi dengan Q. Nah, dengan demikian karena disusun seri ya, maka dengan demikian bahwa PS dikalikan T sama dengan Q ya. Maka dengan demikian VS kuadrat dibagi dengan RS sama dengan Q dibagi dengan TS. Nah, maka pada waktu RS-nya sama dengan VS kuadrat ya, TS dibagi dengan Q. Perhatikan dari 15 10 menit, kemudian pada waktu TS-nya prosesnya sama semua ya, bahwa akan berbanding terbalik dengan kalor yang diterima ya. Maka dengan demikian ya, R1 ditambah dengan R2 itu sama dengan VS kuadrat TS dibagi dengan QS. Nah, ini mengatakan bahwa dihubungkan dengan seri. Maka dengan demikian persamaan 1 dan persamaan 2 ya, maka R1 berbanding lurus dengan T1. R2 berbanding lurus dengan T2. Ini perhatikan berbanding lurus dengan T2. Maka dengan demikian ya, R1 dibanding dengan R2 kita ambil dari dua persamaan ini ya, karena GGL-nya tetap ya. Maka dengan demikian T1 dibanding dengan T2. Maka dengan demikian ya, R1 dengan R2 perbandingannya adalah 15 dibagi 10, ketemunya 3/2. Dari persamaan ini ya, menemukan 3/2 perbandingan hambatannya. Maka R2 sama dengan 2/3 R1. Bisa dipahami ya. Nah, maka dengan demikian dari persamaan ini ya, kita masukkan harga R2-nya. Maka persamaan 1 dengan persamaan 3, ini persamaan 3, maka dengan demikian ya, R1 sebanding dengan T1
R2, R1 ditambah R2 sama berbanding lurus dengan TS. Maka dengan demikian R1 dibanding dengan R1 ditambah R2 adalah T1 dibanding dengan TS. R2-nya sudah ketemu di sini ya. R2-nya sudah ketemu. 2/3 R1. Maka dimasukkan di sini. Maka persamaannya menjadi ya, ini sudah ada 15 yang jadi TS-nya, maka ini R1 semua. Maka ini dipindahkan menjadi 3R1, maka ini 3 ditambah 2 adalah 5, maka dengan demikian ini persamaan jadinya 3/5. Ini tadi 3 ya, ini 3 ditambah 2 menjadi ya 3/5 sama dengan 15/TS, maka TS-nya sama dengan 25 menit. Pahami dari persamaan pertama, persamaan kedua, ini hasilnya ya. Maka persamaan 1 dengan persamaan 3 ini ya, persamaan 3 ini ya menghasilkan begini ya. Karena 1 sudah di seri ya, yang pertama belum, maka ketemunya adalah 25 menit. Bisa dipahami gitu ya. Jadi kita harus hati-hati mengambil persamaannya, bagaimana hubungannya persamaan 1 dengan yang kedua atau kedua dan yang ketiga. Boleh silahkan menggunakan cara yang lain apabila mungkin lebih cepat atau mungkin itu lebih baik dalam menyelesaikannya. Inilah jalan pikiran kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pada soal nomor 4 pada umumnya ya. Jawabannya adalah yang C. Kita lihat pada soal nomor 5. Sebuah alat pemanas listrik hambatannya 24 ohm, khusus dipakai dengan beda potensial 120. Bila alat tersebut digunakan untuk memanaskan 10 kg air, temperaturnya dari 25 derajat sampai 45 derajat. Berapakah waktu yang dibutuhkan? Ini hampir sama dengan soal nomor 2 dengan nomor 3 ya. Tetapi yang beda adalah beda potensialnya yang digunakan ya. Maka dengan demikian pada alat pemanasnya 24 ohm, tegangannya adalah 120 volt. Berapakah waktunya? Maka dengan demikian airnya adalah 10 kg, T1-nya 25 derajat, T2-nya 45 derajat, C-nya 4200. Ini harus hafal ya. Pada satuan joule. Kalau pada satuan kalori adalah 1 ya. Maka dengan demikian berapakah T-nya? Energi listrik berbanding dengan kalor atau energi panas pada air yang dipanaskan. Maka demikian persamaannya ya. V kuadrat karena ada V dan R, maka V kuadrat per R dikalikan T. Maka dengan demikian ya, ini persamaannya, maka T-nya sama dengan MC ya. T2 dikurangi T1 dikalikan dengan R dibagi dengan V kuadrat. Maka ini 10 kg, ini adalah C-nya 4200, 45 dikurangi 25 ya, 20 ini itu. Ya, dikalikan 24 dibagi 120 ya. Maka dengan demikian ini 20 ya. Ini 24, ini sama saja ini ya. 24 dibagi 12 masih ada 2. Maka masih ada 100. Masih ada 12 dikalikan dengan 100 ya, kan itu. Jadi ini masih ada 2, ini berapa? 20, ini berapa tadi? 12. Maka ini ada hubungannya di sini ya. Ya, karena ini ketemunya 20 berarti ada 6 ya. Maka dengan demikian kalau dihitung seluruhnya adalah berapa? Nah ini 10 dikalikan 4200 dikalikan 20 dikalikan 24, 12 kali 100. Ini masih ada 2 di sini ya. Masih ada 2, maka ini masih ada 6 di sini. Ini masih ada 10 di sini. Kemudian masih ada 700 ya. Maka di sini 10 masih ada 70 ya. Maka dengan demikian ketemunya adalah 1400. Ini 7 tadi ya. Nah, 7 masih ada 2 sini kan itu.
1400 detik ya. Jadi kita hitung dengan menggunakan kalkulator juga bisa, atau kita ambil satu persatu juga bisa ya. Maka dengan demikian ketemunya adalah 1400 detik, atau jawabannya adalah yang D. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 1, 2, 3 tadi, sama dengan soal nomor 5 prosesnya. Jadi itulah keseluruhan yang dapat dibahas pada pertemuan kali ini. Semoga bisa kita pahami bersama. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.